Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan belajar materi matematika mengenai penjumlahan bilangan bulat tanpa garis bilangan. Nah, anak-anak, di minggu kemarin, tepatnya hari Sabtu, Bu Ana sudah menjelaskan penjumlahan bilangan bulat dengan garis bilangan. Nah, hari ini Bu Titi akan menjelaskan dengan cara tanpa garis bilangan atau cara mudah. Jadi misalnya kalian menjumpai nanti bilangannya banyak, jadi tidak usah menggunakan garis bilangan, bisa. Kita ada 3 tipe soal. Soal yang pertama, tipe soal pertama yaitu bilangan bulat positif ditambah bilangan bulat positif. Contoh 7 ditambah 5. Jadi seperti yang biasa anak-anak pelajari atau biasa anak-anak mengerjakan, langsung ditambah saja karena sama-sama positif. 7 ditambah 5 sama dengan positif 12. Pasti sudah paham ya anak-anak, ini kan seperti biasanya. Nah, untuk soal tipe kedua yaitu penjumlahan positif ditambah negatif. Contoh, positif 5 ditambah negatif 3. Nah, ini untuk cara mudahnya kita lihat positif dan negatifnya angkanya besar mana. Untuk 5 dan 3, besar yang positif 5. Yang positif berarti hasilnya pasti positif. Kalau sudah, tinggal kita rubah, ditambah menjadi dikurang. Jadi 5 dikurangi 3, hasilnya adalah positif 2. Soal yang berbeda yaitu negatif ditambah positif. Contoh, negatif 8 ditambah positif 5. Seperti soal yang pertama tadi, kita lihat besar mana bilangannya antara negatif dan positif. Di sini 8 dan 5. Jangan dilihat tandanya nggih, dilihat saja angkanya. 8 dan 5 besar mana? Besar 8. Berarti besar hasilnya pasti besar yang negatif. Di sini hasilnya negatif dulu. Selanjutnya sama, kita ubah, tambah menjadi kurang. 8 dikurangi 5 jadi 3. Hasilnya negatif 3. Anak-anak, contoh selanjutnya untuk soal tipe 2, kita mulai. Untuk soal yang pertama, positif 12 ditambah negatif 9. Nah, seperti tadi yang Bu Titi contohkan, dilihat dulu besar yang mana antara angka positif dan negatif. Di sini yang besar adalah angka positif. Jadi hasilnya pasti positif. Selanjutnya seperti tadi, tinggal kita ubah menjadi kurang. 12 dikurangi 9 sama dengan 3. Jadi hasilnya positif 3. Untuk soal yang kedua, negatif 16 ditambah 10. Dilihat besar mana angkanya. Karena besar yang negatif berarti hasilnya negatif. Selanjutnya kita kurangi lagi. 16 dikurangi 10. Hasilnya adalah 6. Jadi hasilnya negatif 6. Untuk soal yang ketiga, positif 20 ditambah negatif 25. Nah, dilihat besar mana antara angka positif dan angka negatif. Karena besar negatif berarti hasilnya negatif. Kita kurangi lagi. Jangan dikurangi 20 dikurangi 25, kan tidak bisa, boleh dibalik. 25 dikurangi 20 sama dengan 5. Jadi hasilnya negatif 5. Soal selanjutnya yang keempat, negatif 45 ditambah positif 35. Jadi besar yang negatif, berarti hasilnya pasti negatif. Kita kurangkan lagi.
45 dikurangi 35 sama dengan 10. Jadi hasilnya negatif 10. Untuk contoh soal yang terakhir yaitu nomor 5, positif 30 ditambah negatif 16. Lebih besar mana? Ya, lebih besar yang positif. Berarti hasilnya pasti positif. Kita kurangkan lagi. 30 dikurangi 16. Hasilnya adalah positif 14. Selanjutnya, soal tipe ketiga, yaitu bilangan bulat negatif ditambah bilangan bulat negatif. Contoh, bilangan bulat negatif 3 ditambah negatif 5. Karena sama-sama negatif, hasilnya pasti negatif. Tinggal menjumlahkan 3 ditambah 5 sama dengan 8. Jadi hasilnya adalah negatif 8. Nah, demikian anak-anak 3 tipe soal penjumlahan bilangan bulat. Nanti ada soal dari Bu Guru, silakan dicoba untuk ketiga tipe soal tersebut. Terima kasih, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.